kepada Habib Lutfi, dan saya akan pengen cium tangan beliau, ya itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajirin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali, saya ingin sampaikan isi hati saya, bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman alasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi saja. Saya pernah meminta maaf dan cium tangan beliau itu. Selama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita doakan Ustadz Maher At-Thwalibi, atau yang lebih dikenal dengan Sony Erenata, itu baik-baik saja. Ya, setelah kemarin melalui proses dan hari ini saya melihat beliau memakai baju orange. Satu tipe Ustadz Maher itu dengan Bapak Sugik Nurharja kalau saya lihat-lihat. Kalau kemarin itu saya melihat dari tulisan PBNU atau tanggapan PBNU kepada ustadz-ustadz, media sosial khususnya ustadz-ustadz hari ini, beliau memberikan tanggapan kenapa hari ini banyak sekali orang yang mengaku ustadz tetapi nama aslinya itu diganti atau diubah nama populernya. Misal Sugik Nurharja jadi Gus Nur, atau Sony Erenata jadi Maher At-Thwalibi, atau dan yang lain sebagainya. Dan PBNU melihat rata-rata orang atau ustadz yang sengaja mengganti nama dari nama aslinya itu belum matang rata-rata. Tapi itu apakah tanpa dasar atau memang kita melihat banyak sekali hari ini yang faktanya seperti itu? Saya melihat bahwa memang hari ini banyak sekali orang yang mengganti nama aslinya diganti dengan nama yang seolah-olah itu adalah luar biasa. Sony Erenata, Maher At-Thwalibi, kan jauh beda gitu loh, tapi keren. Secara tampilan awal, secara imajinasi kita yang pertama mendengarkan Maher At-Thwalibi, gagah amat. Begitupun sama Gus Nur, wah keren amat, atau apalah ya. Tapi itu tidak jadi soal. Yang penting bahwa orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap sandangan nama yang nempel pada dirinya. Tuh. Nah, hari ini Pak Maher At-Thwalibi dengan nada gaya menangis, meratapi dan menyesali mungkin ya, serta menunjukkan sikap bahwa sebetulnya beliau sangat mencintai dan sangat menghormati khususnya Habib Lutfi yang menjadi objek kemudian pelaporan atas penghinaan kepada Habib Lutfi. Tidak sama sekali merasa bahwa saudara Maher At-Thwalibi itu menghina beliau, melecehkan beliau, atau merendahkan harkat, derajat, martabat beliau. Tidak ada. Dan mari kita aminkan itu. Mudah-mudahan apa yang keluar daripada mulut Ustadz Maher At-Thwalibi itu sesuai
dengan apa yang dibicarakan oleh hati dan pikirannya. Tidak ada sama sekali mau merendahkan dan mau melecehkan Habib Lutfi bin Yahya. Namun kemudian bahwa fakta itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Fakta itu tidak bisa kemudian kita abaikan, bahwa Ustadz Maher At-Thwalibi mengupload atau dalam argumentasinya membalas tweet yang balasan itu kemudian memakai foto Habib Lutfi, dan tweetannya itu ada kalimat bansernya. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kalau misal Anda menghormati dan mencintai serta tidak mau merendahkan Habib Lutfi, kenapa memakai foto Habib Lutfi di sana? Kenapa tidak pakai foto yang lain? Ya, sehingga banyak orang yang berpikiran bahwa itu melecehkan dan merendahkan. Dan jelas melecehkan seseorang itu ada delik hukum di sana. Maka para pecinta Habib Lutfi itu melaporkan Maher At-Thwalibi. Dan ketika faktanya hari ini saudara Maher At-Thwalibi mungkin ketika saya melihat memakai baju oranye mungkin ditetapkan sebagai tersangka, ya berarti kan apa yang menjadi persepsi publik itu menjadi benar. Ya meskipun Maher membantah bahwa saya tidak ada maksud, tapi ketika ditampilkan di media sosial, bukan pikiran Anda lagi yang menjadi dasar orang berbicara, tetapi fakta foto yang Anda upload untuk menjawab tweet seseorang dengan kalimat-kalimat yang merendahkan. Nah itu yang akan menjadi persepsi publik, sehingga membuat publik marah. Begitu Kang Maher At-Thwalibi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa yuk janganlah. Kan aneh juga, di satu sisi Maher At-Thwalibi harus mencintai dan menghormati para habaib, di sisi lain seolah-olah merendahkan Habib Lutfi pada saat itu kan. Di sisi lain seolah-olah merendahkan. Nah, ini kan kemudian kalau kata Gus Miftah itu punya kepribadian ganda. Di satu sisi mengajak untuk menghormati, di sisi lain merendahkan Habib yang lain. Nah ini yang kemudian jangan kita lakukan. Banyak sekali, mungkin itu ya mudah-mudahan jadi pelajaran. Pada akhirnya kan menyesal juga. Saya yakin menyesal kok. Gak mungkin tidak menyesal ketika hari ini sudah memakai baju itu. Tapi mari kita husnudon. Mudah-mudahan benar saudara Maher At-Thwalibi tangisannya itu bukan tangisan karena seolah-olah mau dijebloskan karena kesalahan yang mungkin dirinya menganggap itu tidak salah, tetapi tangisan karena publik menilai, publik melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Maher At-Thwalibi itu menghina Habib Lutfi dan itu tidak sesuai faktanya. Mudah-mudahan faktanya saudara Maher At-Thwalibi mencintai dan menghormati Habib Lutfi khususnya dan Habib-Habib yang lain pada umumnya secara jujur dari pikiran dan hati nurani. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ini hanya kesalahpahaman publik saja, tapi tetap ini harus menjadi kewaspadaan dan perhatian kita semua agar berhati-hati di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.